Bayangkan dirimu dulunya seorang penguasa sah atas sebuah pulau indah. Lama, kelamaan, datang tamu. Demi tamu, pendeta berkata, "Pulau ini milik surga, kau hanya penjaga." Pejabat berkata, "Ini bagian kerajaan, kau wajib bayar upeti." Tokoh mulia berkata, "Demi kebaikan bersama, berikan sebagian tanahmu." Akhirnya kau percaya, kau tak berhak, tak pantas, tak mampu memimpin pulau sendiri. Kau hidup menyusuri pinggiran pantai, takut melangkah terlalu jauh. Padahal pulau itu tetap milikmu. Kau hanya lupa kau lahir sebagai penguasanya. Karya Max Turner adalah cermin yang menyadarkan pulau itu tetap di sana, dan kaulah yang berhak memutuskan nasibnya. Pembuka, saat dunia menyuruhmu menjadi orang lain, pernahkah kau berhenti sejenak dan bertanya, untuk siapa sebenarnya aku hidup? Untuk Tuhan? Bangsa? Kebenaran? Kemanusiaan? Keadilan? Atau harapan orang tua? Aturan masyarakat? Janji masa depan yang tak datangnya kapan? Sejak kecil kita diajarkan, lakukan demi sesuatu yang lebih besar darimu. Namun jarang ada yang bertanya, apakah sesuatu yang lebih besar itu benar-benar ada di luar pikiran kita? 2 abad lalu, seorang guru sekolah berwajah tenang, namun pikirannya menggelegar mengguncang seluruh keyakinan itu. Namanya Max Turner. Ia tidak menawarkan agama baru, tidak pula ideologi politik. Ia hanya mengajak, pulanglah kepada dirimu yang sejati, sebelum kau hilang ditelan nama-nama besar. Ini bukan ajaran menjadi jahat, egois serakah, atau menolak sesama. Ini tentang menjadi pemilik atas dirimu sendiri. Latar belakang, hidup sederhana, tulisan yang mengguncang dunia. Max Turner lahir dengan nama Johann Caspar Schmidt, 25 Oktober 1806 di Bayreuth, Jerman. Ayahnya meninggal saat ia baru berumur 6 bulan. Ia kemudian dibesarkan dalam perpindahan keluarga dan pengasuhan bibi. Belajar filsafat, teologi, dan sastra di Berlin, Erlangen, dan Königsberg, bahkan sempat mendengar kuliah langsung Hegel, namun hidupnya sederhana, guru di sekolah putri, penerjemah, dan penulis lepas di lingkaran pemikir muda Hegel. Bersama Marx, Engels, Feuerbach, ia tampak tenang dan tertutup. Namun tahun 1844 lahirlah karyanya satu-satunya yang abadi, Der Einzige und sein Eigentum, sang unik dan miliknya. Buku ini langsung dilarang di banyak wilayah, diprotes kiri dan kanan. Namun terus hidup melintasi zaman, memengaruhi anarkisme, eksistensialisme, nihilisme, hingga pemikiran mutakhir abad ke-21. Ia meninggal miskin dan terlupakan tahun 1856. Digigit serangga saat mengunjungi teman. Namun apa yang ia tulis masih membisikkan hal yang sama hingga hari ini. Jangan biarkan apapun, bahkan gagasan paling mulia, sekalipun menjadi tuan atas dirimu. Bab 1. Hantu yang kita sembah tanpa sadar. Inti kritik Stirner paling tajam namun paling sederhana. Banyak hal yang kita anggap nyata dan suci sebenarnya hanyalah ciptaan pikiran, namun kita malah memperbudak diri di hadapannya. Ia menyebutnya hantu, penyihir, atau roda berputar di kepala. Tuhan yang menuntut ketaatan mutlak. Negara yang mengaku lebih berharga daripada nyawamu. Kemanusiaan yang menyuruhmu berkorban tanpa tanya. Moralitas yang berubah menurut siapa yang berkuasa. Bahkan kebebasan, keadilan, kebenaran, jika kau jadikan tuan, ia pun menjadi belenggu. Stirner berkata, Feuerbach sudah benar saat berkata, manusia menciptakan Tuhan menurut gambaran dirinya. Tapi Feuerbach malah mengganti Tuhan dengan kemanusiaan, hal yang sama persis. Satu lagi gambaran abstrak yang menuntut kau tunduk. Pertanyaan untukmu. Nilai apa yang kau anggap mutlak benar? Padahal kau tak pernah benar-benar menelusurinya sendiri? Kapan terakhir kali kau melakukan sesuatu bukan karena harus, melainkan karena kau benar-benar menginginkannya? Bab 2. Sang unik, bukan manusia pada umumnya. Sering disalahpahami,
Sang unik bukan berarti kau lebih hebat, lebih istimewa, atau lebih berharga dari orang lain. Stirner membedakan tegas. Manusia, konsep umum, cetak biru, topeng yang masyarakat pasangkan padamu. Sang unik, kau yang nyata, dengan riwayat, luka, keinginan, batas, dan kemungkinan yang tak terulang dimanapun. Kau bukan contoh jenis manusia. Kau tak perlu memenuhi standar apapun. Kau tak ada demi menyempurnakan gagasan manusia. Kau ada, dan itu sudah cukup. Ia menulis, aku bukan dasar bagi gagasan, bukan juga hukum, bukan hak. Aku adalah aku dan tak lebih. Pertanyaan untukmu. Bagian mana dari dirimu yang kau sembunyikan agar tetap menjadi manusia yang pantas? Apa bedanya siapa aku bagi orang lain dengan siapa aku sebenarnya? Bab 3. Egoisme yang disalahpahami. Kata egois biasanya kita pakai sebagai makian. Stirner membaliknya. Bukan merampas, menyakiti, menginjak orang lain demi keuntungan sendiri. Melainkan, aku yang menjadi pusat makna bagi diriku. Aku yang memutuskan. Aku yang menentukan nilai. Ia membedakan. Egoisme tak sadar, kita semua melakukannya, bahkan berdoa, beramal, berkorban pun berakar pada keinginan hati sendiri. Egoisme sadar, berhenti berbohong pada diri sendiri. Mengakui, yang kuperjuangkan adalah urusanku. Urusanku bukanlah urusan ilahi. Bukan pula kemanusiaan, bukan kebenaran, kebaikan, keadilan, atau kebebasan. Urusanku hanyalah urusanku sendiri, dan itu bukan hal umum. Melainkan unik, persis seperti keunikanku. Tak ada yang lebih tinggi dariku. Begitu bunyi kalimat terkenalnya. Ini bukan permusuhan terhadap sesama. Ini penolakan menjadi alat bagi apapun yang tak berjiwa. Pertanyaan untukmu. Kata, kewajiban, sering menyembunyikan apa? Bagaimana hidupmu berubah jika kau berani berkata, ini yang kuinginkan, bukan yang kumestikan? Bab 4. Milikku, kekuasaan, bukan hak. Kata, milik, biasanya kita kaitkan benda materi atau hak dari hukum. Stirner melihat lebih dalam. Milik sejati adalah apa yang sanggup kau kuasai dan kau pertahankan. Tak lebih, tak kurang. Tubuhmu, milikmu saat kau tak biarkan nafsu, penyakit, atau paksaan menguasainya. Pikiranmu, milikmu saat kau berani meragukan apa saja, termasuk keraguanmu sendiri. Hubunganmu, milikmu saat kau menjalaninya bukan karena harus setia, melainkan karena kau masih membutuhkannya. Negara dan hukum sering berkata, kau punya hak ini itu. Padahal, negara menyebut kekerasannya sebagai hukum. Kekerasanmu disebut kejahatan. Bukan berarti melanggar aturan sembarangan. Tapi sadarilah, ketaatan buta membuatmu tak pernah benar-benar memiliki apa pun, termasuk dirimu sendiri. Pertanyaan untukmu. Apa yang kau sebut milikku, padahal kau tak berani mengaturnya sepenuhnya? Bagian mana dari hidupmu sebenarnya masih dipegang orang lain? Bab 5. Bersama tanpa menjadi satu. Orang sering bertanya, kalau semua hanya memikirkan diri sendiri, bukankah dunia jadi kacau? Stirner menjawab dengan konsep persekutuan kaum egois. Bukan persaudaraan yang dipaksa. Bukan kewajiban abadi. Melainkan pertemuan sukarela, kita saling membantu, berbagi, bekerja sama, selama masing-masing masih mendapat manfaat dan kebebasan. Bisa bubar kapan saja tanpa rasa bersalah. Ia tak menolak kebersamaan. Ia menolak ikatan yang berubah menjadi penjara, menikah karena takut dosa, bekerja karena terikat janji mati, berteman karena sopan santun semata. Hubungan yang sehat adalah kita berdekatan karena kita saling berharga, bukan karena ada aturan menyuruh. Tetap bersama. Pertanyaan untukmu. Hubungan mana yang sebenarnya sudah tak bermanfaat, namun kau pertahankan karena kewajiban? Bagaimana jika kau menjalin kebersamaan dengan jujur? Aku bersamamu karena aku menginginkannya. Catatan penutup. Membaca Stirner tak berarti harus setuju segala hal.
Namun ia memberi kita ruang langkah, berani melihat diri sendiri tanpa kedok. Tanpa pujian, tanpa hukuman, hanya sebagai kau yang hidup, berkehendak, dan berhak memilih. Semoga perenungan ini membantumu melangkah lebih tegas menjadi dirimu sendiri.